Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai session layer, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri atas yang pertama ada Fumensia Enendong, yang kedua ada GDMS Dharma, yang ketiga saya sendiri Febrianti Besopaba, dan yang keempat Femigo A. Nabunome, dan yang terakhir Yohanes BJ Aliman. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai session layer. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Oke, session layer. Apa itu session layer? Session layer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer. Pada saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer jaringan komputer sendiri secara teoritis merupakan sebuah layer atau lapisan yang terdapat pada OSI layer reference model yang bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node. Selain itu, lapisan atau session layer ini merupakan bagian dari lapisan yang bertugas untuk melakukan manajemen dari sebuah koneksi, serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Kemudian, fungsi dari session layer sendiri, yang pertama yaitu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Fungsi pertama dari session layer adalah melakukan dan membangun komunikasi di dalam sebuah jaringan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu hal yang penting yang harus kita pahami dalam sebuah jaringan adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, maka sebuah jaringan tentu saja tidak akan dapat bekerja dan berjalan dengan baik semestinya. Karena itu, session layer merupakan bagian dari OSI layer yang sebuah jaringan melakukan komunikasi, sehingga jaringan tersebut bisa bekerja dengan baik juga optimal sesuai dengan tujuan utama buatan jaringan tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah pembentukan hubungan. Setelah komunikasi pada sebuah jaringan terbentuk, maka selanjutnya session layer akan bertindak sebagai pembentuk suatu hubungan. Pembentuk hubungan ini ditentukan oleh jenis komunikasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Pada saat pembentuk hubungan ini, maka node akan membentuk suatu tertentu dengan jaringan dan kemudian menyepakati aturan-aturan komunikasi yang sudah ada pada saat pendefinisian komunikasi atau proses prafungsi session layer yang pertama. Untuk selanjutnya, saya beri Oke, untuk fungsi yang ketiga yaitu pemindahan data dan pertukaran data. Fungsi berikutnya dari session layer adalah melakukan proses pemindahan data. Pemindahan data yang terjadi pada layar session ini merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang tersedia digunakan untuk melakukan proses dialog dalam hal melakukan pertukaran data. Yang keempat, yaitu pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Session layer juga merupakan lapisan yang memiliki peran dalam hal melakukan pemutusan hubungan komunikasi dan juga koneksi. Ketika kita mengalami masalah dalam melakukan koneksi, karena koneksi yang terputus, maka bisa dipastikan terdapat kesalahan dalam konfigurasi pada session layer di dalam jaringan tersebut. Next. Oke, terima kasih. Yang berikut jenis komunikasi session layer. Seperti sudah disinggung pada materi sebelumnya, bahwa lapisan session layer pada jaringan model OSI ini membutuhkan pembangunan komunikasi untuk dapat melakukan proses dan fungsinya. Ada 3 jenis komunikasi yang dapat digunakan dalam session layer. Berikut ini adalah 3 jenis komunikasi yang dilakukan atau dapat dibangun oleh session layer. Lanjut. Jadi yang pertama itu ada simplex. Sesuai dengan namanya, simplex merupakan bentuk komunikasi yang simpel dan juga sederhana. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi di mana suatu data berjalan secara searah,
sehingga tidak ada hubungan timbal balik antara komunikasi yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada half duplex. Half duplex tentu saja berbeda dengan model komunikasi simplex. Apabila simplex merupakan bentuk komunikasi satu arah, maka half duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah, yang berarti memiliki suatu hubungan timbal balik di antara dua buah jaringan komunikasi. Half duplex sendiri mengacu pada sistem komunikasi duplex, namun proses timbal baliknya memiliki sifat yang terbatas dan hanya bisa dilakukan secara bergantian. Misalnya, ketika A ingin mengirimkan pesan kepada B, maka B harus menunggu pesan A sampai terlebih dahulu, baru kemudian dapat membalas pesan menuju A. Begitu pula sebaliknya. Next. Nah, yang ketiga ada full duplex. Full duplex merupakan bentuk komunikasi yang lebih rumit, namun lebih efisien. Berbeda dengan half duplex yang membutuhkan waktu tertentu dan dilakukan secara bergantian, maka full duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah yang dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak perlu menunggu salah satu pihak melakukan komunikasi. Misalnya, ketika A ingin mengirim pesan kepada B, maka B juga bisa langsung mengirim pesan ke A tanpa harus menunggu pesan dari si A sampai terlebih dahulu. Ketika bentuk komunikasi inilah yang didefinisikan oleh session layer yang memungkinkan sebuah hubungan koneksi dapat tersambung satu sama lain. Session layer merupakan layer yang mengizinkan seksi koneksi antar node dalam sebuah jaringan yang dibuat. Selanjutnya. Di sini kami ada video ilustrasi analogi yang akan membantu agar lebih dapat memahami session layer. Di video ini ada seorang penumpang yang ingin menaiki sebuah pesawat, dan penumpang ini sebelumnya sudah memesan tiket dan tentunya sudah memiliki nomor kursi untuk diduduki. Setelah penumpang ini sampai di pesawat, ia tidak kebingungan lagi ia harus duduk di mana. Seperti sudah tertera, ia harus duduk di bangku nomor 6. Karena bangku nomor 6 ini adalah nomor yang tertera di tiket yang sudah ia pesan. Jika penjabaran dalam networking itu seperti ini. Contohnya, transfer data dari PC1 ke PC2. Tentunya alamat IP-nya itu sudah ditetapkan. IP pada PC1 seperti 192.168.1.1, sedangkan IP pada PC2 yaitu 192.168.1.0. Demikian penjabaran pada networking. Dapat disimpulkan bahwa session layer adalah layar kelima dari 7 lapisan model OSI dari jaringan komputer. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Lapisan session mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session layer dengan pengguna lain. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote file sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Sekian dan terima kasih.